apa bedanya liberal demokrasi dengan sosiodemokrasi dalam kaitannya dengan rakyat kecil? Kita perhatikan misalnya dalam demokrasi di Indonesia atau mungkin demokrasi di negara-negara liberal di barat, kita lihat siapa sebenarnya yang ada di belakang dari para pemenang kontestasi politik itu, dari kepala negara terpilih itu misalnya. Maka hampir selalu kita temui di negara-negara demokrasi liberal itu pemenangnya adalah mereka yang didukung atau mereka yang di belakangnya adalah para kapitalis, pemilik modal. Mereka yang memiliki uang yang banyak sehingga kemudian bisa dipakai untuk biaya politik yang besar. Demokrasi liberal memang memerlukan biaya besar. Jadi di belakang para pemenang dalam kontestasi politik di negara kapitalisme, di negara demokrasi liberal, itu adalah para kapitalis. Dan merekalah yang kemudian bisa quote unquote memanen, mendapatkan manfaat dari kemenangan calon yang mereka dukung itu. Nah, bagaimana dengan di negara yang menerapkan sosiodemokrasi, atau bagaimana jika Indonesia menerapkan sosiodemokrasi? Maka yang kuat adalah partai yang pro marhaen di satu sisi, dan kemudian rakyat yang berdaya di sisi lain. Ya, apalagi di era sekarang, era internet, era keterbukaan, maka rakyat itu akan semakin berdaya. Nah, di situ sudah terlihat perbedaannya. Di satu sisi adalah para politisi liberal yang didukung oleh para kapital, ya, penguasa kapital, para kapitalis. Di sisi lain dalam demokrasi sosiodemokrasi, mereka yang berdaya adalah rakyat-rakyat kecil yang berdaya yang kemudian didukung dengan partai yang pro marhaen. Nah, ini terlihat antara perbedaan antara demokrasi liberal dengan sosiodemokrasi dari sisi kekuatan-kekuatan setelah kontestasi pemilu. Jika di negara demokrasi liberal, maka pemenangnya adalah para politisi-politisi yang didukung oleh kekuatan uang yang besar, didukung oleh para kapitalis. Maka di dalam sosiodemokrasi, mereka yang memenangkan kontestasi adalah rakyat yang berdaya yang kemudian didukung oleh partai yang pro marhaen, yang pro rakyat kecil. Nah, kerjasama antara partai pro marhaen dengan rakyat yang berdaya yang bisa saja mereka bergerak dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan atau dalam organisasi media dan lain sebagainya. Nah, rakyat yang di bawah inilah yang kemudian akan lebih banyak diuntungkan dari satu proses demokrasi dibanding dalam suatu demokrasi liberal, yang semakin lama demokrasi liberal itu akan semakin dikuasai oleh kekuatan uang. Yang kemudian memenangkan kontestasi adalah mereka-mereka yang memang didukung oleh kekuatan uang tersebut. Dan di sisi lain, sosiodemokrasi adalah demokrasi masyarakat, ya, di mana yang memiliki kekuatan yang akan memenangkan kontestasi adalah masyarakat itu sendiri yang didukung oleh partai yang pro marhaen, partai yang pro rakyat, partai yang pro rakyat kecil. Nah, disinilah diharapkan bahwa jika Indonesia melaksanakan sosiodemokrasi secara benar, maka kekuatan rakyat akan semakin terlihat, dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud. Disinilah pengejawantahan dari sosiodemokrasi yang merupakan gabungan dari sila keempat dan sila kelima, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu sekelumit tentang perbedaan antara sosiodemokrasi dengan demokrasi liberal, dilihat dari sisi siapa pemain di belakang dari pemenang kontestasi di dalam kedua sistem demokrasi tersebut. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.